Untuk ayamnya saya gunakan bagian dada sebanyak setengah kilo. Untuk bagian dalamnya ini kita buang ya supaya bersih. Setelah itu baru kita cuci. Setelah selesai mencuci ayam, lanjut kita bikin adonan untuk marinasi ayamnya. Di sini ada bawang putih sebanyak 4 siung, akan kita haluskan. Sebelumnya kita potong-potong dulu supaya lebih mudah. Kemudian kita tambahkan kaldu rasa ayamnya setengah bungkus dan sedikit micin. Untuk micinnya ini sesuai selera saja, bisa di skip kalau yang tidak suka ya. Setelah bumbunya halus, kemudian kita tambahkan sedikit air, lalu air dan bumbu ini kita campur sampai merata, baru kemudian kita tuangkan ke ayam yang tadi sudah kita cuci. Selanjutnya kita campur kembali sampai merata. Untuk marinasi ini, agar bumbu benar-benar meresap ke dalam ayam, minimal kita diamkan selama 15 menit. Tapi kalau teman-teman untuk digunakan jualan, misalkan sore, paginya bikin marinasi untuk ayam, bisa ditaruh di kulkas dulu ya. Atau misalkan malamnya atau paginya dibuat jualan juga bisa ditaruh di kulkas dulu. Tapi kalau untuk yang 15 menit tidak harus dimasukkan ke kulkas, tidak apa-apa ya. Selanjutnya kita bikin adonan untuk penepungan. Di sini saya siapkan dulu air yang digunakan untuk perendaman ayamnya. Nah, di sini saya gunakan airnya dari keran langsung ya, bukan air es. Tidak ada tambahan apapun, jadi murni air saja. Tidak ada baking powder atau soda kue dan lain-lainnya. Lanjut kita siapkan penepungannya. Di sini saya tuangkan tepung merek Lencana Merah saya gunakan ya teman-teman, protein rendah sebanyak setengah kilo. Tadi saya beli di pasar harganya 4.500 yang curah. Seperti ini, kemudian kita tuangkan ke baskom. Usahakan untuk baskom yang digunakan ini ukurannya yang besar ya. Saya kombinasikan dengan tepung berprotein tinggi merek Cakra. Ini saya gunakan setengah kilo saja. Tadi saya beli di pasar itu satu bungkus 1 kilo harganya 15.000 ya teman-teman. Nah, untuk perbandingannya jadi antara tepung Lencana Merah dan Cakra ini 1:1. Setelah tepungnya masuk, kemudian kita tambahkan 1 bungkus kaldu rasa ayam. Kemudian garamnya kita gunakan 3 sendok makan. Selanjutnya tinggal kita campur sampai merata. Agar nanti hasil fried chickennya itu bagus dan tidak gagal, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau memang perlu dicatat silahkan ya. Yang pertama, kita lakukan 2 kali perendaman air. Kemudian kita lakukan 3 kali penepungan. Dan tangan harus tetap kering. Keempat, ketika mengambil ayam dari air pencelupan harus menggunakan alat bantuan, jangan langsung menggunakan tangan. Alat bantuannya seperti saringan, capit, garpu, serok, atau yang bentuknya itu berlubang-lubang gitu ya, supaya airnya tidak ikut masuk ke tepung ya teman-teman. Jadi kunci keberhasilan saat kita membuat fried chicken itu bukan terletak pada bumbu yang kita pakai ya, karena kalau bumbu tambahan seperti kayak susu, misalkan ditambah baking powder atau soda kue, itu hanya penunjang rasa dan tekstur. Tapi kalau untuk mengenai kriwilnya itu dari teknik kita saat penepungan, itu yang paling penting. Karena kalau tekniknya salah, biasanya cenderung padat atau bantet ya teman-teman. Jadi hasilnya bukan seperti fried chicken yang kayak di KFC gitu, tapi kayak ayam yang ditepungin biasa gitu. Di sini untuk penepungan yang pertama, habis ayam dari marinasi, cukup kita baluri aja supaya tercampur dengan tepung, tapi tidak perlu diteken ya. Intinya untuk ayam ini teknik penepungannya caranya tuh tidak boleh diteken pakai telapak tangan. Jadi hanya kita campur-campur gitu aja ya, supaya tepungnya itu merata gitu loh teman-teman. Ini untuk penepungan yang pertama. Nah, kemudian kita masukkan air, kita ambil dengan garpu, kita masukkan lagi ke penepungan yang kedua. Nah, kedua ini kita bikin gunungan teman-teman. Jadi ayamnya ini kita gunung, kita timbun dengan tepung. Habis kita timbun kayak gini, kemudian kita puter-puter.
Jangan sampai tangan kita mengenai ayam dulu, karena posisi dia belum benar-benar terselimuti dengan tepung tadi gitu kan, nanti basah ya. Jadi kita puter-puter terus, tapi jangan sampai, pokok nggak boleh terlalu di kepal-kepal. Istilahnya telapak tangan terlalu neken gitu, nggak boleh ya, karena nanti padat dan bantat. Jadi tangan saya ini posisinya tetap kering ya, dan telapak tangan tidak benar-benar menekan ke daging ayam, cukup bagian pinggirannya saja kita nyampur-nyampur ke ayamnya itu sampai dia itu benar-benar misah. Setelah ayamnya ini misah, baru kita bentuk sebentar dengan ujung jari, tapi tidak perlu ditekan terlalu keras ya, cukup sedikit dengan penuh perasaan. Kemudian diketek-ketek gitu ya teman-teman, supaya tepung keringnya itu agak rontok, nggak ikut masuk ke air semua. Untuk tips selanjutnya, perendaman air yang terakhir usahakan agak lama, minimal paling tidak itu 3 menit ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus. Kemudian untuk tepungnya ini kita saring seperti ini, supaya gerindilan tepung yang sebelumnya itu bisa terpisah. Untuk gerindilan tepung fried chickennya ini jangan dibuang ya, karena bisa dimanfaatkan untuk masakan yang lain. Gerindilan tepung fried chicken ini nanti akan saya simpan di kulkas untuk saya masak besoknya. Untuk pengambilan ayam yang di pencelupan terakhir, usahakan airnya itu sudah tidak menetes-netes lagi ya. Jadi benar-benar seperti ini, kemudian baru kita masukkan ke tepung. Kalau teman-teman di rumah ada saringan, bisa pakai saringan saja ya, karena caranya lebih instan dibandingkan pakai garpu yang harus satu persatu seperti saya ini. Biasanya kalau pakai saringan, saringannya ikut dimasukkan ke dalam air, jadi nanti diangkat sekaligus ditiriskan begitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini, airnya sudah tidak menetes, langsung saya masukkan ke tepungnya. Untuk penepungan yang terakhir, ini tekniknya sama seperti penepungan yang kedua. Jadi kita bikin gunungan, untuk ayamnya ini kita selimutin. Posisi tangan tetap kering, kemudian telapak tangan tidak sampai menekan ayamnya, jadi hanya bagian pinggiran-pinggirannya saja seperti ini sampai ayamnya itu satu sama lain terpisah. Nah, kalau sudah, baru kemudian satu persatu ayamnya kita bentuk ya teman-teman. Untuk membentuk yang bagian terakhir ini yang sangat menentukan hasilnya ya. Jadi yang main itu adalah ujung jari-jari kita ya, bukan telapak tangan. Karena kalau telapak tangan nanti identiknya pasti cenderung padat dan bantat. Sambil kita putar-putar, tapi ketika memutar-mutar ini telapak tangan kita tidak menekan benar-benar ke ayamnya ya teman-teman, tapi ujung jari kita yang nusuk ke daging ayam, tapi nusuknya itu kayak merekatkan gitu loh identiknya ya. Jadi bukan kayak benar-benar mengepal gitu, enggak ya. Nah, seperti ini kita putar-putar sambil ujung jari kita sambil nusuk ke daging ayam itu gitu ya, seperti ini. Untuk teman-teman yang masih baru, biasanya ketika memutar sambil menusuk ke daging ayam itu agak kaku pasti ya. Nah, itu butuh belajar, enggak apa-apa, nanti lama-lama pasti bisa kok. Nah, ini ketika kriwilannya ini sudah terbentuk, di tangan kita itu sudah terasa gitu teman-teman. Untuk tips selanjutnya, minyak goreng yang digunakan dalam jumlah yang banyak supaya nanti ayamnya benar-benar terendam. Kemudian minyaknya kita panaskan dengan api yang sedang. Setelah ayamnya masuk, kita bikin apinya besar. Kita setel yang besar sebentar saja supaya ayamnya itu terangkat ya. Setelah itu kita setel lagi untuk apinya di sedang cenderung kecil supaya ayamnya matang dengan sempurna. Untuk menggorengnya sendiri, setelah ayamnya ini masuk, tidak perlu dibolak-balik ya. Jadi tinggal kita tunggu saja sampai nanti benar-benar mateng, itu warnanya kuning keemasan ya teman-teman. Baru selanjutnya kita angkat dan tiriskan.
Selesai menggoreng, sebaiknya apinya kita matikan dulu, lalu minyak gorengnya ini kita saring karena banyak endapan tepung yang tadi kotor di bawah. Kalau dibiarkan nanti bisa menyebabkan cepat gosong ya teman-teman, karena dari tepungnya sendiri itu pasti kan gosong sehingga menempel di gorengan yang selanjutnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada penggorengan atau wajan dua, bisa disiasati dengan cara diendapkan dulu, kemudian yang bagian atas minyak yang bersih itu dituangkan ke wajan yang satunya seperti itu ya. Jadi untuk yang kotoran, yang sisa tepung goreng yang bekas ini kita buang saja. Jadi kita oper-oper begitu. Tapi kalau nggak punya, disaring seperti ini bisa. Ini dia hasil olahan fried chicken kita hari ini. Matangnya benar-benar merata sampai ke dalam ayam ya, jadi tidak mentah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini rasanya juga sangat enak meskipun dengan bumbu seadanya ya. Ini paginya saya goreng dan sampai sore itu masih renyah loh teksturnya teman-teman. Jadi meskipun dengan bahan seadanya tanpa pakai baking powder, pakai soda kue, tapi tetap teksturnya itu luar biasa. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.